Kring, this is Lingua Talk speaking bersama saya Sofia Zahra yang akan menjadi host kalian semua hari ini. Nah, hari ini spesial banget nih teman-teman, karena ternyata di balik PPKM, kebijakan yang sudah dibikin sama pemerintah, kita bisa mengambil sisi positifnya, yaitu kita bisa kedatangan banyak calon dokter keren dari berbagai kampus di Indonesia. Nah, di sini udah ada Isya, Satria, Abi, dan juga Dianti. Bersama dengan 4 narasumber yang kece ini, kita akan melihat nih, gimana sih sebenarnya kuliah online di berbagai kampus yang tentunya keren-keren. Emang ya, Lingua Talks itu selalu membahas hal-hal yang menarik dan bisa memanfaatkan momentum sebaik mungkin. Jadi pastinya kalau lagi di rumah, jangan kemana-mana juga, mendingan tonton terus episode-episode dari Lingua Talks. Oke, langsung aja nih. Sebelum kita mulai mencari tahu gimana sih pengalaman di kampus masing-masing, gimana sih pengalaman kuliah yang dari awal udah online, langsung aja kita bisa kenalan dulu sama narasumber yang keren-keren ini. Mungkin bisa satu-satu ya sebutin nama, angkatan, terus juga asal kampus, dan lokasi universitasnya tuh ada di mana juga. Kalau perlu boleh deh sebutin warna alma maternya deh. Kalau nggak bisa nunjukin ya mungkin karena keterbatasan tempat ya. Jadi mungkin bisa dari Dianti dulu nih. Kak Dianti bisa kenalan? Halo Sofia, halo juga teman-teman semuanya. Kenalin, nama aku Dianti. Aku dari angkatan 2020 dari Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Warnanya pasti warna coklat gitu ya. Baik, coklat-coklat muda gitu ya kalau Iya. GM nih. Oke, salam kenal nih buat yang nggak tahu tadi itu namanya Kak Dianti ya. Lanjut aja bisa ke Isyah dulu mungkin. Isyah bisa kenalan. Halo, perkenalkan aku Ishi angkatan 2020 dari Fakultas Kedokteran Universitas Indah. Lokasi kampusnya ada di Depok ya, sama warna alma mater. Baik, berarti ini tadi agak sedikit terputus ya. Kak Isya, FKUI 2020 ya. Tentunya kalau FKUI ini udah terkenal sama warna alma mater yang mencolok ya, kuning-kuning keren gimana gitu nggak sih? Nah, kalau yang ini nih, mungkin dari Kak Satria. Kalau Satria ini namanya gimana sih? Sebutin deh coba. Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama aku Satria Sabdalam, panggilannya Satria dari FK Universitas Brawijaya di Malang. Kalau untuk warna alma maternya biru-biru ya seperti biasanya lah. Ini kayak bestinya UNER gitu ya, kayak agak biru-biru gimana gitu. Lanjut lanjut, yang terakhir nih ada Kak Abi, bisa kenalan coba? Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Abi. Aku dari FK Universitas Airlangga angkatan 2020. Untuk kampusnya sendiri ada di Surabaya dan warna jas almetnya tuh mirip dengan UB ya, yaitu biru dongker gitu. Berarti sebenarnya kita udah ada nih almetnya, cuman mohon maaf ya yang belum aduh, ya udah. Lanjut aja nih, berarti kita udah kenalan sama Kak Dianti, Kak Satria, Kak Abi, dan Kak Isya. Lanjut, sekarang udah mulai tanya-tanya nih ya, tentang sistem belajar di universitas masing-masing dulu nih. Kan biasanya terkenal tuh, biasanya UNER tuh gimana sistem belajarnya beda sama UGM, gimana beda sama UB, bahkan UI. Padahal kita sama-sama satu kampus, yaitu satu jurusan maksudnya ya, kedokteran, tapi bisa ternyata sistem belajarnya beda-beda. Mungkin bisa dari siapa yang mau sharing-sharing tentang sistem belajar di universitasnya? Atau mungkin dari UNER dulu, gimana kalau Kak Abi, biasanya gimana sih sistem belajar di UNER itu? Ini ceritanya aku netral ya. Oke, terima kasih Sofia. Jadi kalau sistem belajar di FK UNER sendiri, itu menggunakan sistem blok ya. Jadi kita dibagi menjadi beberapa blok, misalkan ada blok anatomi dan histologi, kemudian juga ada blok biologi kedokteran. Nanti di semester 2 juga ada blok ilmu faal dan biokimia seperti itu. Nah, untuk di FK UNER itu ciri khasnya adalah
di semester 1 nih, ketika masa baru masuk itu, kita bakal dikasih materi-materi kedokteran yang mendasar atau basic ya, seperti anatomi, kemudian histologi dan juga biologi kedokteran. Jadi itu sih mungkin yang, ciri khas dari UNER ya, walaupun kita udah menggunakan sistem blok, tapi, di semester 1 kita masih, harus belajar ilmu kedokteran dasarnya dulu, gitu. Oh gitu, jadi benar-benar menyeluruh dulu gitu ya kalau di UNER. Nah kalau pasti ini kan calon-calon maba atau mungkin yang udah jadi maba tapi masih nunggu waktu liburannya selesai. Pasti ada yang dari UGM, ada yang mau masuk UB atau UI. Nah kalau dari UGM dulu deh, UGM gimana? Beda nggak sih sama UNER sistem belajarnya? UGM sebenarnya sama ya, kita masih pakai sistem blok juga. Cuma yang berbeda itu kalau di UGM dari awal semester 1 kita pembagian bloknya itu kayak per sistem gitu, Sofia. Jadi misalnya untuk blok pertama kita belajar sistem muskuloskeletal. Nah, dari situ kita belajar anatominya, kita belajar fisiologi atau faalnya, kita belajar histologinya juga. Nah, untuk blok selanjutnya misalnya kayak sistem digestif, lalu sistem kardiovaskular dan respiratori kayak gitu, kita juga belajar dari semua basic ilmunya. Jadi dari anatominya, dari segi faalnya kayak gitu. Cuma kita pembagiannya lebih ke per sistem organnya aja. Bedanya di situ. Oke, kalau iya sih kalau di UNER tuh kalau aku belajarnya dulu kayak langsung dari ekstremitas kayak yang tadi udah ya yang ekstremitas terus habis itu bawah atas baru yang kayak lebih kompleks gitu tapi menyeluruh semuanya gitu bukan by system. Kalau FKUI, kalau FI gimana? Apa sama kayak UGM atau UNER atau berbeda dari keduanya? Oke, kalau di FKUI sendiri cukup beda dari FK-FK lain karena kami pakainya sistem modul. Jadi modulnya itu nanti terbagi jadi 3, ada modul universitas, nanti isinya itu ada kayak bahasa Inggris, terus juga agama, ada MPKT, nah terus juga ada yang namanya modul rumpun ilmu kesehatan. Jadi kalau di Depok itu kita segedung sama rumpun ilmu kesehatan lain, misalkan kayak FKG, FKM, dan lain-lain itu kan jadi satu gedung. Nanti kita itu ada modul bareng-bareng nih, jadi kelompokannya sama teman-teman dari rumpun ilmu kesehatan itu. Contohnya kayak ada komunikasi kesehatan, pengelolaan bencana, segala macam. Nah, terus baru ada yang modul kedokterannya gitu. Modul kedokterannya ini baru kelompokan sama anak FK-nya. Tapi mungkin beda banget sama FK-FK lain kalau teman-teman udah mulai belajar mendalam gitu ke bagian-bagian organ. Kalau kita tuh benar-benar masih dasar, kayak belajarnya tuh masih ilmu biomedik dasar gitu di semester pertama, sama kalau di semester kedua ini baru aja belajar tentang neuro. Gitu ya, jadi emang dari tiap universitas tuh ada khasnya sendiri, ada yang by system, ada yang tadi pakai modul dan belajar dasar-dasarnya, ada juga yang kayak langsung belajar menyeluruh organ tubuh manusia ya. Nah, sekarang tinggal FKUB nih. Ini kita harus tahu semuanya karena ini emang apa ya, introduksi gitu buat teman-teman maba dan lain-lain. Jadi harus tahu nih bedanya gimana dan di kampus mereka nanti kayak gimana. Kalau dari Kak Satria gimana sistem belajarnya? Oke, kalau dari UB itu beda banget sih. Bukan pertama-pertamanya itu bukan blok. Jadi kayak kita belajar bener-bener biokim yang biokim gitu. Terus ada belajar anatomi yang bener-bener anatomi, faal, histologi itu jadi satu. Terus untuk semester 2 kita belajar tentang penyakit-penyakitnya sama ada imunologi gitu. Jadi untuk blog ya nggak blog juga sih, nanti ada blog juga. Cuman yang awal-awal ini cuman kayak dasar banget dan kayak pelajaran sekolah gitu jatuhnya karena mapelnya berganti silih berganti gitu loh kalau berhari-hari gitu loh. Jadi kayak dulu waktu SMA kurang lebihnya seperti itu sih. Oh gitu ya, jadi dari 4 univ ini kayak cukup berbeda juga, dan mungkin bisa kembali lagi target kita buat yang nonton ini buat maba-maba bisa lebih tahu ya, nanti kalian harus belajar apa biar nggak buta juga. Biasanya kan awal-awal masuk FK tuh bingung mau belajar apa, ini mungkin bisa lihat episode ini. Dan sekarang kita, mau tanya nih, tentang yang lebih personal. Tadi kan kalau sistem belajar tuh kayak terlalu kompleks mungkin ya, sekarang kita tanya yang ke personal, enteng-enteng aja. Mata kuliah favorit kalian apa sih sebenarnya, dari yang udah kalian pelajari sejauh ini? Siapa dulu nih yang mau jawab, terserah deh.
Ini nggak nunjuk-nunjuk lagi karena ini kan enteng ya, kayak mungkin siapa yang mau ngasih pendapatnya? Mungkin aku boleh ya, Sof? Boleh banget boleh banget. Kalau mata kuliah favorit, menurut aku anatomi. Soalnya kayak seru gitu sebenarnya. Sebenarnya kayak kita tuh kayak mempelajari apa yang bisa kita lihat gitu kan. Jadi kayak lebih lebih kebayang aja gitu jadinya. Seru juga. Anatomi itu padahal katanya itu nggak sih Dianti, kayak momoknya FK gitu loh, kalau Ya misalnya aku katanya gitu belum ya. tapi ternyata iya setuju sih aku, anatomi kayak seru banget. Seujian-ujiannya juga seru nggak sih kayaknya? Kayak bikin Sebenarnya pengen tuh, ujian iya lagi benar. nggak sih? Sebenarnya tuh seru aja sebenarnya. Kayak kamu benar-benar bisa ngelihat apa yang, kamu bisa tahu apa yang kamu lihat gitu loh. Kalau misalnya kayak fisiologi kan kamu lebih kebahas gimana ya cara kerjanya gitu kan. Ini kan kamu kayak bisa ngeliat bendanya gitu. Kayak kamu kebayang langsung. Eksak gitu ya, kayak udah tahu bentuk-bentuknya juga. Kalau misalnya Abi deh, Abi gimana? Setuju nggak sih sama Dianti? Kan kita udah cukup panjang ya kayaknya anatominya dulu semester 1. Iya, jadi kalau menurutku sih anatomi, asik juga ya. Jadi tadi kata Dianti, kita bisa lihat langsung nih apa yang kita pelajari. Cuman kalau aku secara personal, lebih suka matkul fatal atau fisiologi. Karena kalau menurutku FAL tuh seru ya, jadi kita bisa belajar bagaimana sih tubuh kita tuh bekerja gitu kan. Kalau misalnya anatomi kan kita lebih ke struktur ya. Nah, kalau ke FAL ini kita lebih ke fungsi gitu sih menurutku. Iya sih, ada yang bilang juga fisiologi itu ada ceritanya gitu nggak sih kalau belajar? Kayak jadi lebih menarik mungkin ya. Iya, benar. Kalau Kak Isyah gimana? Kalau spesifiknya modul kedokterannya sih aku suka histologi sih, histologi. Cuman yang beda mungkin dari teman-teman lain itu aku suka yang namanya modul humaniora, profesionalisme, dan kompetensi budaya. Soalnya di tempat aku itu nggak ada ujiannya. Jadi kita tuh kayak belajar gimana caranya memanusiakan manusia, memanusiakan pasiennya gitu. Jadi kita belajar tentang diversitasnya Indonesia, kayak oh ternyata ada loh pasien yang cuman pengen sama dokter yang dari Jawa doang kayak gitu. Itu aku suka banget sih soalnya gak ada ujiannya dan menyenangkan. Tapi aku setuju sama Dianti, anatomi juga seru. Gitu kayak kalau humaniora tuh kayak etik gitu nggak sih Kak Isyah atau beda ya? Beda sih, beda. Ada lagi kalau etika hukum. Kalau humaniora tuh lebih ke belajar diversitasnya Indonesia ini sama pasien-pasiennya yang beda-beda gitu yang bakalan kita hadepin gitu. Nah, ini nih yang kayaknya nggak ada di fakultas lain ya, di universitas lain. Ini ciri khasnya UI mungkin juga ya. Kalau UB nih, sejauh ini Satria paling tertarik, paling suka sama mata kuliah apa sih? Oke, disclaimer dulu. Suka belum tentu bisa kan ya berarti? Iya Bener kan, nggak banget, apa-apa kan? setuju, Bener setuju. kan? Kalau Bener banget. anatomi, aku suka, cuman aku kayak ya itu apalagi ketemu dokter-dokter India, maksudnya kan lecture-nya pakai dokter India itu aku kayak aduh pusing gitu. Jadi aku nggak suka anatomi sih. Kalau aku paling suka paling aneh menurutku ini kayaknya nggak ada kesamaannya sama teman-teman yang lain. Aku suka imunologi. Jadi kan sekarang kan bahas-bahas kayak COVID-COVID gitu kan. Terus ada kayak kok kalau kamu sakit ini apa sih yang bekerja? Itu aku kayak oh ada ceritanya semua ya. Semuanya ada ceritanya sih sebenarnya kalau kedokteran kan. Cuman kayak aku tertarik aja karena suka gitu kayak tiba-tiba kayak wah ada yang keren ternyata tapi tidak terlihat gitu. Jadi kayak kalau mau lihat apa juga ngafalin bukunya gitu kayak wah ini apa ya nggak tahu gitu itu sih tapi aku nggak bisa ya disclaimer aja. Setuju banget. Aku mau nge-highlight itu kalau suka belum tentu bisa sih. Karena kalau aku pribadi juga sebenarnya aku suka biokimia, tapi ternyata malah remedi di matkul itu kayak wow, ternyata emang nggak selalu ya yang kita suka tuh kita bisa gitu. Oke, lanjut nih. Boleh nggak sih, kan pasti tadi dari matkul yang kita suka dan lain-lain itu pasti ada file-file yang kita keep rapih gitu ya di laptop gitu. Boleh nggak sih dikasih lihat ke audiens buku-buku atau foldernya selama kuliah sejauh ini? Mungkin siapa nih yang mau share screen ya?
Satu aja deh kayaknya, soalnya kalau semuanya ntar pasti kompleks ya. Boleh Mungkin aku coba? oke, Kak Dianti dari UGM. Ini aku mau nunjukin catatan boleh nggak sob? Kayak catatan. Boleh banget. Uh, Ini kayaknya bisa motivasi aku sendiri juga sih yang jarang nyatet ya. Ini catatan ini ya catatan apa namanya biologi, kok biologi maaf anatomi. Udah kelihatan belum ya? Oke sob, jadi ini foldernya aku bagi apa per tahun gitu, tapi kan baru tahun pertama ya. Jadi langsung aja. Terus ini ada aku bagi lagi per blok. Terus kalau ini aku bagi lagi ada tiap lecture atau praktikum. Kalau lecture bentuknya kayak gini. Aku savein semua. Jadi Praktikum benar-benar dikelompokin sesuai dari mana dapatnya gitu ya Dian. betul. Soalnya banyak banget sob filenya kayak literally banyak banget. Jadi kalau misalnya nggak dikelompokin nanti aku bingung nyarinya. Gitu. Benar-benar. Oke, thank you Kak Dianti. Wow, kalau aku sih sebenarnya udah banyak file yang hilang ya. Kayak semester 1 tuh kayak udah lama banget padahal kayak kita baru aja semester 2. Dan itu kayak menurutku kayak menuhin laptop juga. Jadi aku biasanya pakai hard disk gitu. Ada yang sama nggak pakai hard disk juga gitu? Oke. Kak Isyah ya. Oke, kita lanjut aja nih ya ke selanjutnya nih. Karena kita sekarang lagi pandemi juga, kita bisa mulai bahas topik tentang kuliah online ya. Nah, tadi kan ada Kak Dianti yang udah nge-share file-filenya yang dikelompokin, mana yang dari lecture-nya, dari mana juga yang kayak ebook-ebook kayak gitu ya. Nah, kalau cara belajar nih, cara belajar kalian selama kuliah online kayak gini tuh gimana sih? Mungkin siapa dulu nih? Abi dulu atau Satria atau siapapun? Ya mungkin bisa aku dulu ya. Jadi kalau sebenarnya di masa online kayak gini tuh cara belajar, kita kan dari itu ya, bisa dari Zoom gitu kan, kalau kuliah via Zoom, kemudian, ada beberapa juga dari kampus seperti e-learning gitu. Nah, tapi kalau aku pribadi lebih suka belajar sendiri sih, jadi aku lebih suka, misalkan sebelum kuliah tuh aku udah baca beberapa mungkin, beberapa halaman ya dari bab yang besok dikuliahin itu, dan juga mungkin, karena kita udah ada PPT dari dosennya, itu kita bisa baca dulu PPT-nya. Kalau aku seperti itu sih. Karena kalau misalkan waktu kuliah tuh belum sempat baca itu, aku cenderung kurang bisa nangkap materinya gitu. Jadi aku biasanya prefer sebelum kuliah udah harus baca dulu, minimal beberapa halaman dari bab yang akan dibahas, gitu. Setuju banget sih sama Abi, aku juga kayak gitu, tapi sayangnya kayak rencana aja gitu, kayak nggak sempet terrealisasi ya. Rencananya setiap hari itu harus review materi yang tadi dan juga belajar buat besoknya, jadi nggak nge-blank gitu kan ya Abi ya. Tapi ternyata nggak seperti itu ya realitanya kalau aku sendiri sih. Jadi mungkin teman-teman di rumah bisa contoh ke Abi yang bisa merealisasikan rencana-rencana itu karena benar banget kalau kita datang kuliah tanpa tahu materi sama sekali, itu nangkepnya juga kayak callingnya gitu kayak susah gitu sih kalau menurut aku. Mungkin kalau dari yang cewek nih, kalau Kak Isyah gimana belajarnya? Oke, kurang lebih sih aku sama. Jadi, sebelum ada kuliah gitu, nanti kan pasti ada materinya yang perlu dibaca, itu dibaca dulu kuliah kalau sempat, kalau enggak ya udah. Terus kalau udah mendekati ujian itu paling nggak tuh H-1 itu udah dicicil gitu loh. Soalnya kalau nggak dicicil nanti bisa stres. H-1 tuh pasti stres banget. Jadi minimal tuh H-1 udah dicicil, terus sama dikerjain lah soal-soal tahun lalu biasanya kan ada. Jadi biasanya belajar dari situ sih aku kalau udah mau deket-deket ya. Gitu ya, karena emang, UNER, UI, dan semua universitas itu pasti materinya tuh banyak, tapi waktunya juga dikit nggak sih? Jadi sebenarnya kita nih mahasiswa FK tuh kayak lebih ngejar waktu juga nggak sih? Apalagi kalau ujian dan kita, belum siap apa-apa gitu. Nah, ngomongin ujian, kalau Kak
Satria dan Kak Dianti ini belajarnya gimana? Kayak itu kan tadi daily ya, kalau mau ujian mungkin kayak H-10 tadi atau udah sebulan sebelumnya mungkin nyicil-nyicil materi buat ujian? Kak Satria dulu deh. Oke, ini pada saat mau ujian ya. Iya, Kalau bener mau banget. ujian itu berarti kan tadi ada catatan-catatan. Nah, catatan-catatan kita baca lagi dulu kayak sampai paham gitu. Nggak tahu ya, kayak ada kadang 2 kali paham, 3 kali paham, bahkan ada yang kayak 10 kali diulang aja kayak tetap nggak masuk gitu kan. Pokoknya sampai paham, terus lihat-lihat soal. Tapi kalau aku tipenya itu belajarnya itu bareng-bareng teman. Jadi nanti pada saat malam hari gitu, entah jam 1 atau jam 2 gitu, nanti ayo kumpul mau belajar bareng gitu. Terus kumpul gitu. Itu menurutku lebih efektif sih, dan mungkin pemahaman kita salah bisa dikoreksi orang, terus kita bisa mengajarkan ke orang juga. Itu sih menurutku yang asik kalau bisa bareng-bareng. Bener banget Kak Satria. Kalau aku jujur juga setuju sih sama Kak Satria, tapi tetap pada awalnya aku lebih kayak Abi ya, kayak lebih suka belajar sendiri dulu. Jadi kalau belajar sama temen pun nggak kosongan gitu. Ibaratnya kuliah kita nggak ngeblank gitu. Karena kalau ngeblank juga entar jatuhnya nggak produktif ya. Kadang-kadang malah ngobrol, kadang-kadang malah gimana. Jadi harus belajar sendiri dulu, baru deh kayak sama teman-teman tuker-tuker materi atau bahas soal gitu biasanya. Nah kalau Kak Dianti gimana kalau Kak Dianti? Kalau aku beda sih kayak kalau ujian praktikum gitu kan biasanya ada di week 5 ya. Nah, kalau ujian praktikum tuh karena aku selalu udah nyatu, udah punya catatan di setiap praktikumnya, jadi kayak aku lebih prefer langsung ke latihan soal gitu. Karena catatannya aku bikin sendiri ya, kecuali kalau misalnya catatannya itu catatan punya orang lain, kayak emang udah dikasih gitu, itu menurutku agak susah juga kalau misalnya aku harus make catatan kayak gitu, jadi aku lebih prefer baca catatanku sendiri, nanti ketika aku bikin, aku sekalian belajar, terus waktu udah mendekati ujian, nanti aku tinggal latihan-latihan soal aja. Latihan soalnya itu aku lebih suka kalau sebanyak mungkin gitu sob. Jadi karena aku nggak baca materi kan, jadi aku latihan soal tuh sampai kayak lebih dari 100 soal, supaya aku nggak kelewatan apa-apa gitu aja sih. Kalau buat ujian blok, kalau buat ujian blok itu aku biasanya spare kasih minimal 5 hari. Minimal 5 hari sebelum ujian itu, aku ngebuka file soal-soal tahun lalu, terus aku cobain dari nomor 1 sampai nomor 100. Nanti kalau misalnya aku nggak tahu, baru aku buka catatannya. Udah aku bikin per lecture. Gitu terus sampai tahun-tahun ke belakang-belakang. Gitu, Sob. Gitu ya. Jadi emang ada beberapa tipe mahasiswa sih. Ada yang karena nggak ada waktu, kalau ngelihat soal tahun lalu tuh sekalian sama jawabannya. Jadi langsung seret nempel di otak gitu, nggak Bener research banget. lagi ya. Iya, biar efektif, Sob. Padahal sebenarnya tuh kalau kita mau nambah ilmu ke diri kita sendiri tuh enakan ngerjain kosongan, yang nggak Mm-mm. bisa baru kita cari-cari gitu ya. Iya Tapi sih kan nggak benar-benar. semua soal tuh ada jawabannya gitu, Sob. Jadi ada beberapa yang kosong gitu, tapi tetap tiap nomor aku balik lecture terus baca semua. Tiap nomor lagi baca semua lagi. Gitu. Setuju sih, setuju. Dan setuju juga yang praktikum, dan apalagi praktikum tuh kan biasanya dibagi ya per kelompok kecil-kecil gitu. Jadi dosennya juga lebih concern ke mahasiswanya, kita juga lebih merhatiin dan nggak bisa nih kayak off cam, tinggal tidur atau gimana kan praktikum tuh pasti on cam ya kalau aku sih. Jadi catatan praktikum tuh lebih lengkap daripada catatan yang teori-teori gitu sih kalau aku. Oke, kita lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya ya teman-teman. Kesibukan, ngomongin tentang kesibukan, tadi kan kita udah ngomongin belajar gitu ya, itu kan cuman sebagian waktu aja belajar. Selain belajar, apa ada kesibukan nggak sih selain kuliah deh? Atau emang fokus akademik aja gitu? Mulai dari Satria, mungkin kayaknya Kak Satria ini aktif ya denger-denger di FKUB. Oke, aku kalau di luar belajar, aku ikut himpunan apa, HMPD, Himpunan Mahasiswa Pendidikan Dokter di FKUB. Ya, ya sibuk ya lumayan lah. Ada 10 kepanitiaan sekarang yang berjalan sekaligus. Kemudian yang sekarang yang paling sibuk sih ada ngatur itu mau ada acara pengabdian masyarakat dari Fakultas Kedokteran.
Jadi harus collab sama teman-teman yang lain di prodi-prodi yang lain. Jadi di FKUB ada 5 prodi, jadi ya itulah, itu agak susah juga kan akhirnya. Ya itu, sekarang kesibukannya itu sih yang paling sibuk. Lebih sibuk daripada belajar sih itu kalau itu. Gitu. Lagi liburan nggak sih jugaan? Kalau dari FKUI ini gimana Kak Isya? Lagi ada kegiatan apa nih selama Ya, liburan? kalau sama liburan sebenarnya nggak seberapa sibuk sih, Sof. Memutuskan untuk nggak memilih sibuk gitu. Tapi kalau boleh cerita, jadi kaderisasinya di FKU itu baru mulainya tuh kayak akhir Desember gitu. Jadi bagi teman-teman yang mungkin ada yang cinta, AMSA, atau BEM segala macam udah bisa join di semester 1. Kalau di FKU itu baru joinnya tuh di semester 2 gitu. Jadi kita gitu sekarang. Jadi terus kalau aku sendiri aku di luar akademis, aku fokus ke content creating, aku bikin YouTube sama sering juga ikutan lomba di Instagram. Jadi ya gitulah kehidupanku sekarang. Wow, keren banget. Buat yang belum tahu, Kak Isya ini juga YouTuber ya. Jadi bisa visit juga nih ke channelnya Kak Isya, ini keren banget dan pastinya kayak menginspirasi gitu ya. Nah, sekarang nih, kalau misalnya lagi kuliah waktu sebelum liburan, kan ada kegiatan lain ya pasti selain kuliah walaupun cuma satu atau 2 gitu. Pernah nggak sih, kalian kayak nyambi multitasking atau bahkan double device gitu waktu lagi kuliah gitu? Kalau offline kan nggak mungkin ya, tapi karena online ini jadi mungkin kan. Kalau dari Kak Abi gimana nih? Oke, kalau multitasking ketika kuliah tuh, sering banget ya, jadi mungkin mahasiswa FK juga, semua pernah mengalami hal itu. Mungkin ada tugas lain yang belum selesai, deadline-nya mungkin hari ini, atau ada, ikut lomba nih, misal ikut lomba nulis, bikin karya atau bikin artikel gitu. Jadi kadang ketika kuliah pun harus nyambi sambil ngetik atau mungkin sambil cari-cari inspirasi gitu. Dan menurutku sih itu hal yang wajar ya, karena kadang, timeline-nya sangat padat, jadwal juga padat, jadi kadang harus multitasking nih, sambil kuliah. Kalau double device sih, ketika kuliah, mungkin pernah sih beberapa kali waktu ikut webinar gitu. Jadi diundang ikut webinar, dan memang kebetulan jamnya barengan sampai jam kuliah gitu, jadi harus join double device, gitu. Gila, kalau aku sih jujur kalau double device kayak cuma pernah 1 kali gitu sih, kayak nggak pernah berkali-kali. Tapi kalau multitasking sering lah ya, misalnya multitasking ngapain juga walaupun nggak penting, tapi pokoknya multitasking sering sih pokoknya. Kalau Kak Dianti gimana nih kalau Kak Dianti? Kalau aku dari organisasi yang aku ikutin, aku kan ikut BEM sama CIMSA ya, BEM fakultas. Nah, dari kedua itu mereka nggak ada sih yang kayak bikin acara di tengah-tengah lecture gitu atau tengah-tengah kuliah gitu. Jadi rapat-rapat juga diusahakan setelah kuliah semua. Jadi nggak pernah sih kayak device gitu. Kayak kalaupun ada kayaknya tuh cuma kan force major aja tapi kayak bukan aku juga yang aku memilih untuk nggak double device. Setuju Walaupun setuju. Jadi walaupun waktu kuliah juga kadang-kadang ya tahu lah ya kayak iya, wondering gitu lah ya. Tapi nggak diusahakan tetap nggak double device. udah bukan rahasia lagi nggak sih sebenarnya kalau kuliah tuh multitasking kita semua. Nah, ini benar-benar, pelajaran yang menarik juga karena sebenarnya panitia yang ideal, yang benar-benar panutan itu emang nggak milih waktu kuliah nggak sih pastinya, untuk nyelenggarain kegiatan-kegiatan. Karena sebermanfaat apapun kegiatan itu, kewajiban mahasiswa itu tetap untuk kuliah utamanya. Nah, lanjut lagi nih, kan ini kita udah kuliah 2 semester secara online ya, teman-teman. Gimana sih sebenarnya perasaan kuliah online ini, prefer mana? Kuliah offline apa kuliah online? Kalau I'll go first ya, kalau aku sendiri sih semacam udah nyaman sebenarnya sama kuliah online ini, karena mungkin aku orangnya mudah adaptasi ya. Jadi karena udah lama juga, rasanya kuliah online ini enak, tinggal pagi mandi langsung depan laptop, kayak mandi sama perjalanan waktu ke sananya gitu kayak beda jauh nggak sih? Nggak buang waktu. Kalau yang lainnya gimana? Ada yang pingin nggak sih kayak kuliah offline gitu? Mungkin Kak Isya? Setuju sih sama Sofi. Kayak karena udah 1 tahun kuliah online, akhirnya udah mulai terbiasa, udah
apa ya, tahu lah gimana cara kerjanya. Jadi kalau ada kuliah jam 8 bangun jam 7.55 juga masih bisa gitu kan. Terus tapi kalau kalau pengen kuliah offline atau enggak sih sebenarnya pengen-pengen aja. Soalnya kata kata kakak tingkat tuh kayak kalau ngeliat kadavernya langsung tuh jadi bisa kelihatan gitu mana yang nervous, mana yang arteri, mana yang vena gitu. Sedangkan kalau kalau aku sendiri lihat cuman lewat video itu kayak kurang puas aja gitu. Terus juga juga kan kadang kalau ada biokim perlu nyampur-nyampur sesuatu itu kayak kurang dapat aja feel-nya gitu sebagai anak FK yang praktikum gitu. Soalnya pakai video semua itu sih. Tapi apakah nyaman kuliah online? Aku nyaman-nyaman aja. Tuh. Setuju sih, setuju. Kayak praktikum anatomi yang katanya pada nggak kuat baunya tuh kita nggak bisa ngerasain nggak sih orang online gini gimana mau ngerasain bau ya nggak sih? Kayak online ini ada nyamannya, tapi ada penasarannya juga gimana rasanya kuliah offline. Jadi ya semoga aja pandemi ini bisa segera berakhir ya. Reminder juga buat teman-teman yang lagi nonton, please jangan keluar rumah kalau emang nggak ada butuhnya karena ini pemerintah udah ngusahain kebijakan PPKM, jadi tolong ditaatin juga. Lanjut lagi, suka duka nih, suka duka. Sama sih sebenarnya seperti tadi, cuman kita mau ke FKUB dulu. Kalau FKUB gimana? Suka duka kuliah online-nya? Oke, sukanya apa ya? Sukanya ya tadi yang kayak diomongin sama Isya, apa 5 menit sebelum lecture itu udah kayak ya masih tidur nggak apa-apa lanjut aja kayak 2 menit masih bisa kok kita pakai baju aja kan yang bawah nggak penting kan itu suka banget sih kayak ya yang penting kayak gitu itu sukanya terus sukanya apalagi ya nggak perlu ada biaya transport nggak perlu keluar-keluar nggak perlu ngapa-ngapain nggak perlu mandi itu kayak suatu advantage yang sangat nggak bisa dirasain kalau misalnya nggak online gitu tapi dukanya nggak ketemu teman nggak ketemu nggak bisa berinteraksi secara langsung dari teman-teman yang oh ini kita ketemu udah online tuh udah 1 tahun loh kayak tapi aku belum pernah lihat wujud aslimu seperti apa gitu itu kan kayak aduh gimana gitu rasanya ya ada sih yang beberapa aku akhirnya memutuskan untuk ke sana karena ada kegiatan di kampus cuman ya ketemunya ya cuman itu aja nggak semuanya gitu pengen gitu lihat teman-teman secara langsung. Aduh, so sweet banget sih Kak Satria ini emang. Kalau pengalaman kocak, ada nggak sih pengalaman kocak waktu lagi kuliah online gitu? Kayak misalnya ke unmute atau salkir ke everyone itu kan pasti kayak sering banget ya. Mungkin dari Abi kayaknya udah ketawa-ketawa nih. Ada sesuatu yang pernah terjadi nggak? Iya, jadi waktu praktikum online ya, waktu itu blok anatomi. Jadi selama 1 jam praktikum itu, dosen pembimbing kita tuh masih mute gitu. Jadi beliau udah jelasin, tapi dalam kondisi itu mute. Jadi kita nggak bisa dengar apa yang beliau jelasin. Dan kita sebagai mahasiswa ya udah berusaha nih, kita udah coba WA ke beliau, kita udah bahkan waktu itu aku bikin tulisan gitu di iPad ya tulisan, "Mohon maaf Prof, audionya masih belum terdengar." Terus aku kayak, tampilin gitu kan ke layar, "Mohon maaf Prof," gitu. Nah, tapi beliau juga nggak baca gitu. Jadi ya udah selama 1 jam kuliah itu kita, cuman, dengerin kayak apa ya, cuman lihat gerak bibir beliau dan, beberapa tulisan di whiteboard gitu. Itu sih yang paling paling sedih dan paling kocak ya sekaligus. Aduh, kayak 1 jam diem doang dong, kayak hening gitu dong Zoom-nya. Nggak ada yang coba nge-unmute gitu, terus kayak ngomong, nggak denger juga profnya. Kita udah coba ya, mungkin udah unmute juga, "Misi Prof," gitu, terus udah sampai, berusaha WA ke beliau juga, tapi mungkin waktu itu ya mungkin, beliau lagi ada pasien juga sih, jadi mungkin kayak disambi gitu. Multitasking ya. Ya, Mhm. oke. Lanjut. Kalau misalnya dari Kak Dianti nih, Kak Dianti ada juga nggak pengalaman kayak gitu atau pengalaman pribadi diri sendiri mungkin? Kalau waktu itu kayaknya pernah, kita lagi kuliah panel gede gitu ya, jadi kita kan kalau FK, KMK, UGM itu nggak cuma kedokteran doang kan, jadi ada gizi sama keperawatan tuh masuk ke kita juga. Kita lagi kuliah panel nih, 3 prodi. Jadi kan besar ya orang-orangnya, banyak gitu. Terus habis gitu si dosennya lagi ngejelasin soal CFHC IPE kalau kalian tahu ya. Nah, terus aku tuh mau ngomong ke temenku di line ceritanya. Iya, aku masih nggak tahu juga nih kita 1 semester mau ngapain sih, gitu. Aku bilang gitu ceritanya. Aku mau kirim di line. Waktu aku ketik di line, kok nggak ada sih? Kok udah aku enter, tapi kok nggak muncul gitu di line. Ternyata aku kirimnya ke Zoom di everyone.
Gitu, Terus aku bilang, "1 semester ngapain sih?" Gitu. langsung rame nggak sih biasanya chat kayak gitu tuh? Iya, langsung di Kayak private chat gitu. Malu. Dianti kamu salah kirim, Sampai Dianti kamu aman salah nggak? kirim gitu nggak sih? Iya, sumpah. Tapi untung nggak ngomong yang kasar-kasar deh, sob. Aduh. Bener, kalau aku jadi kamu sih mungkin 1 semester ngapain sih? Kok rasanya bermanfaat banget kayak tambahin Iya, agak gombal ya. dilanjutin ya. Kayak aku udah Iya, nggak sabar gitu ya. iya. Nggak sabar ujian ya nggak sih? Kayak semangat gitu lah. Aduh, emang mungkin online ini kejadian lucu tuh kayak banyak ya, apalagi jejak digitalnya kan pasti kayak kelihatan sama semua orang, nggak cuma tapi nggak apa-apa sih, itu kayak bisa cerita yang bisa diceritain ke orang-orang. Nah, kalau masalah teman yang tadi udah Kak Satria bilang, kan kita kayak susah, kita nggak pernah ngeliat, teman secara keseluruhan. Ini kalau dari Kak Isya nih, Kak Isya di FKUI, gimana sih cara Kak Isya kenalan sama orang-orang baru secara online? Apalagi kan FKUI, Kak Isya ini asal mana ya? Asal Surabaya ya? Asal Surabaya Iya, dan berarti Sofia. kan bisa dibilang anak rantau ya kalau ke FKUI. Nah, itu gimana sih cara kenalan sama orang-orang baru secara online? Jadi biar maba-maba yang ngelihat episode ini tuh juga nggak takut buat approach orang duluan atau gimana gitu. Oke. Jadi mungkin sekalian aku cerita aja kalau aku tuh sebenarnya gap year. Jadi aku tuh angkatan 2019 dan baru diterima kan 2020. Terus mungkin juga banyak orang yang anggap, aduh nanti bakalan dapet teman atau enggak ya, apalagi aku dari Surabaya gitu. Dan ternyata nggak susah gitu cari teman. Dan malah meskipun aku tuh apa yang anggapannya kayak 1 tahun di atas mereka itu nggak ada beda-bedaan gitu kayak ini angkatan 2019 temenan sama ini doang atau yang angkatan 2020 temenan sama ini doang gitu enggak sama sekali nggak dibeda-bedain. Terus juga apakah aku dibeda-bedain apakah aku dibeda-bedain karena aku dari Surabaya juga jawabannya enggak gitu karena kita ya nyampur. Terus gimana caranya aku approach itu lebih banyak ikut kayak kepanitiaan gitu. Kalau ikut kepanitiaan itu kan kita bisa kenalan sama orang-orang baru, terus juga mungkin ada acara angkatan apa gitu. Kalau ada kesempatan untuk ngomong ya udah coba aja ngomong gitu. Karena nggak apa ya nggak semenakutkan itu dan nggak susah itu gitu loh untuk cari teman. Itu sih kalau pengalaman aku. Tinggal kitanya mau apa enggak gitu ya Kak Isya. Emang itu, plus dari ngikutin suatu kegiatan selain kuliah, teman-teman. Jadi mungkin emang mengorbankan sedikit waktu, tapi, kita juga dapat benefit yang nggak bisa dibayar dengan apapun juga sih, teman itu. Nah, kalau ngomongin kuliah atau praktikum online dan teman-teman yang udah, kita dapat selama online ini, kan pasti rasanya kalau udah dapet temen tuh pingin ketemu langsung kayak yang tadi Satria bilang ya. Kalau dari universitas kalian nih, pernah nggak sih sebenarnya selama pandemi ini ngadain kayak kuliah atau praktikum yang secara offline gitu? Mungkin dari Abi, pernah pernah offline untuk kayak belajar gitu? Iya, jadi di semester 2 kemarin, di FK UNER sempat ada Tramed offline ya, jadi keterampilan medis secara offline, dan di sana kita sempat ketemu dengan beberapa teman yang mungkin sebelumnya, cuman ketemu di Zoom aja nih, jadi kita bisa langsung ketemu langsung, kemudian juga, ketemu dengan para dosen dan langsung belajar langsung, praktek keterampilan medis secara offline, gitu sih. Jadi sebenarnya sempat juga ya selama pandemi ini ada kegiatan offline, tapi pastinya, tetap menaati protokol kesehatan ya Kak Abi, acaranya itu? Iya benar, jadi sebelum kita datang ke sana kita harus bawa hasil swab antigen atau PCR dan juga, benar-benar prokesnya ketat banget, gitu. Baik. Nah, kalau dari UB nih, dari UB, tadi kan sempat nyinggung ke sana itu karena ada kegiatan. Nah, kalau untuk kegiatan yang akademik gitu pernah ada nggak? Untuk kegiatan akademik kayaknya nggak ada deh, karena ya bener-bener full online gitu. Iya, ke sana Oke juga oke. kegiatan bukan belajar gitu, dipanggil sama dokter siapa gitu ada kegiatan. Oke oke. Jadi sementara ini UNER ya yang apa, udah sempat dulu ngadain, Tramed offline. Atau mungkin ada yang lain yang udah offline untuk, pembelajaran? Belum ya? Tapi kalau untuk rencana nih, rencana offline, ada nggak dari UGM UI nih, rencana offline buat semester depan atau gimana gitu?
Jujur belum ada sih, soalnya kan sekarang masih naik-naiknya kan COVID. Jadi bagi sekarang anak UI semuanya dari rumah gitu. Oke, iya sih, emang prihatinkan banget sekarang angkanya emang lagi tinggi-tingginya ya untuk COVID di Indonesia. Ya berdoa aja lah semoga semuanya segera berakhir. Lalu untuk, kunjungin tempat kuliah nih, tadi kan Abi udah, Satria juga udah sempat ke sana. Nah, kok Dianti gimana? Kalau Kak Dianti pernah nggak langsung ke FKUGM-nya gitu, di luar kegiatan kuliah? Entah Ingat sendirian sama keluarga, kayak kalau sama keluarga tuh pertama kali banget Sob. Jadi kayak sebelum keterima di UGM, tahu ke sana kayak ya biasa lah ya. Tapi untuk sepanjang ini baru ke UGM itu waktu bulan April kemarin. Aku ke sana sendirian, nggak sama keluarga. Terus aku minta ditemenin sama teman-teman gue yang dari Jogja. Tolong dong bawa aku ke KPTU. Aku pengen lihat di sana gimana gitu. Terus kita keliling-keliling ke GSP, ke Sarjito, gitu-gitu deh. Yang ngeliat-ngeliat aja. Tapi masih belum boleh ada kegiatan apa-apa sebenarnya. tapi teman-teman Dianti yang di, Jogja sana, kayak welcome banget ya kalau kedatangan kita gitu? Welcome. Welcome kok sebenarnya, cuma kemarin tuh ada kesalahan karena aku kesana waktu minggu ujian gitu Sob. Jadi kayak mereka agak nanti ya habis ujian gitu. Tapi habis ujian akhirnya kita ketemu. Pasti kayak seneng banget nggak sih ngunjungin, apa ya, tempat yang sebenarnya kita kalau offline, kalau normal tuh kita tuh lagi ada di situ gitu, sekarang kita di rumah sendiri, Ya, mandi di kamar mandi sendiri, nggak di kamar mandi kosan ya, nanti kan harusnya di kamar mandi kosan ya, yang asli. Nah, kalau misalnya, kuliah offline sendiri nih, kalau misalnya yang anak-anak rantau ada Satria, Dianti, sama Kak Isyah juga, ini gimana sih? Udah survei-survei kos dan kayak gitu belum sih walaupun keadaannya masih online kayak gini? kalau aku kemarin udah Sob. Jadi kemarin waktu April ke sana itu sekalian itu ya ngeliat kosnya gimana. Terus kita nyoba gitu sebulan ngekos. Terus ya lumayan menyenangkan sih. Tapi lu awal-awal tuh kayak itu ya apa sih homesick gitu gak sih? Asik, homesick. Gitu. Iya, Kayaknya sepi banget ya ternyata. Tapi seru. bener bener bener. Pasti kayak ada kangen-kangennya lah ya sama masakan rumah, sama apalah yang berbau-bau rumah sendiri pokoknya, ya kan? Nah, ini kan angka Covid lagi naik nih teman-teman. Gimana perasaan kalian kalau misalnya ternyata nanti kita baru offline waktu udah jadi koas gitu, langsung ketemu sama pasien itu kan tetap ada ya kemungkinan kayak gitu. Apalagi kayak kita nih nggak semua masyarakat tuh taat sama protokol kesehatan dan lain-lain gitu. Nah, worst case, nggak tahu sih ini bisa dibilang worst case atau enggak. Kalau baru offline waktu koas, itu kalian gimana? Udah ada bayangan nggak? Mungkin dari Abi gitu mungkin? Iya, kemarin sempat kepikiran sih kalau misalkan pandemi nggak segera mereda, mungkin ya bisa aja kita baru bisa offline ketika dokter muda gitu. Tapi kalau aku sendiri sih sebenarnya nggak ada masalah ya, mungkin, lebih ke kitanya aja. Jadi mungkin walaupun kita belajarnya secara online, kita bisa kok, mendapatkan pengetahuan dan skill yang mungkin sama dengan kakak tingkat kita ya, walaupun ada beberapa kekurangan, terutama di praktikum ya. Tapi mungkin kita bisa belajar lebih, apa ya, lebih banyak lagi dan lebih serius lagi agar kita tuh bisa mendapatkan skill dan pengetahuan yang sama dengan, senior-senior kita yang ketika kuliahnya masih offline gitu, kalau begitu. Harus fight ya berarti Kak Abi, kayak untuk mengejar apa yang nggak bisa kita dapatkan karena pandemi ini. Setuju sih, setuju banget. Itu apa namanya, jiwa kayak gitu tuh harus tetap ada. Jadi kita nggak ngerasa, minder, kita nggak pernah offline sebelumnya, gimana-gimana, kita harus tetap willing to learn gitu ya. Kalau dari Kak Isyah gimana? Udah sempat kepikiran nggak? Sudah sempat sih, cuman berdoa aja yang banyak supaya pandemi ini cepat berakhir. Soalnya mau nggak mau tuh kita harus tetap belajar langsung nggak sih? Harus lihat beneran gitu, nggak bisa full online. Tapi ya udahlah, diikutin aja aku mah. Benar benar benar. Tapi selama online ini di kampus juga itu ya, kayak dosen-dosennya tuh benar-benar helpful nggak sih? Kayak buat kita kayak
jelasin juga materinya gimana sampai ke akar-akarnya gitu. Walaupun kadang-kadang emang banyak hal yang nice to know dan nggak keluar ujian mungkin ya. Tapi kan kita belajar bukan cuma buat ujian ya kan teman-teman. Oke, nah sekarang kita udah selesai nih kayak ngobrol-ngobrolnya, singkat aja kan emang. Sekarang kita mau main game. Mungkin bisa nyiapin HP-nya masing-masing. Game-nya ini cuman disordered aja kok. Kayak ini atau ini, terus ntar ketik. Mungkin kayak di Instastory-nya kan bisa ya kayak langsung ngetik gitu. Kalau udah siap mungkin bisa bilang. Kita mulai pertanyaan pertama dulu ya. Kalau semuanya udah siap. Ini ada yang Ini menang nggak, sebenarnya Sob? nggak ada lah orang disordered. Oh, oh kirain kuis. Jadi kayak lebih ke pertanyaan personal sih, kayak kalian lebih ini atau ini gitu dong. Oke, udah ya pertanyaan pertama. Kalau kalian belajar nih, biasanya kalian pakai gadget atau pakai textbook? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, beda-beda ya, tapi nggak ada yang pakai textbook langsung ya. Kalau 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 Abi kenapa kok both nih? Berarti ada textbook-nya juga ya? Kalau di beberapa matkul seperti anatomi kan sebenarnya harus pakai atlas gitu ya. Jadi kalau anatomi sih aku juga pakai textbook gitu. Lanjut ke pertanyaan kedua nih. Kalian kalau nyatet pakai gadget atau pakai buku di kertas biasa gitu? Oke. Oke, langsung deh 3, 2, Oh, 1. Mau bilang nggak nyatet boleh nggak? Nggak Oh, serius. gaul banget nih, guys ya. Kalau Satria nih kita megang oke. Oke, jadi yang pakai buku Kak Isyah ya. Kak Isyah, kenapa sih kok prefer buku padahal ini jawabannya pada gadget semua? Nggak tahu, lebih ada feel-nya nyatet aja gitu, soalnya nggak tahu ya. Nggak tahu, lebih apa ya, lebih suka nulis langsung aja dibandingkan pakai gadget gitu sih. Dan most of the time nggak ada. Jangan ditiru. Sama. Nggak apa-apa Kak, aku biasanya pakai PPT dosen. Kadang-kadang kalau PPT-nya kayak bagus gitu, lengkap gitu, kayak penting maksudnya semuanya penting ya, tapi maksudnya belum aku kuasai buat diriku sendiri, itu aku print, terus aku lebih suka nyatet di PPT dosen sih kalau aku Ya, pribadi. ya aku juga kayak gitu Nggak. biasanya. Jadi lebih ke PPT-nya langsung. Bener. Kadang-kadang wondering juga nggak sih orang-orang tuh gimana kok bisa bikin catatan yang kayak estetik kok sempat gitu kan? Nggak sempet Itu kasih Sob. nggak sempet nggak sih? Bener kan? Setuju kan? Ya, aku tuh Kayak ngetik gitu kalau catatnya lewat gadget, jadi aku ngetik kecuali praktikum anatomi tuh aku tulis tangan biar lebih ingat. Khusus. oke, setuju. Kalau anak memang harus agak ekstra ya. Lanjut nih, kalian mahasiswa yang lihat rekaman atau ikut kuliah? Oh, jadi kalau 3, lihat rekaman berarti nggak kuliah gitu tuh. biasanya kan ada yang kayak mau belajar malam aja paginya tinggal multitasking gitu kan. Multitasking tidur maksudnya. Nih, ada 3, 2, 1. Kak Isya kayaknya both ya. Pasti ada sih, tapi emang kayak waktu-waktu tertentu kita ketiduran atau gimana gitu ya waktu kuliah. Jadi pasti kita ngelihat rekamannya ulang karena bener sih kalau kalau aku sih, aku apa yang dosen bilang tuh bener-bener bisa keluar waktu ujian juga dan nggak tertulis di mana-mana. Oke, nah sekarang sebelum kuliah nih, kalian semua tim wajib mandi dulu atau nggak wajib? 3, 2, 1. Satria kok mikir Tapi ya? aku nggak Mohon maaf. nunjukin ya.
bohong, Zat. Mohon maaf nggak usah terlalu Dia jaga image, Sob. iya. Jadi kita anggap enggak nggak sih Dianti? Nggak wajib nggak Anggap sih? enggak berarti. Nggak mandi, nggak Sunnah mandi. tuh gimana sih maksudnya? Sunnah kalau misalnya kamu udah nggak mandi dalam waktu 2 hari gitu ya berarti ya mandilah ya. Kalau aku jujur sih tim wajib mandi dulu. Jadi aku udah bisa mastiin kalau aku bangunnya telat, nggak sempet mandi itu kayak biasanya 1 hari itu udah tidur gitu. Kalau misalnya awalnya udah diawali sama mandi, kayak seger gitu. Kalau aku Bener. sih, nah Tapi susah, kalau Sob. gimana? Tapi susah, Sob, kayak gitu, Sob. Wajib. Kalau aku mending nggak sarapan gitu sebelum kuliah daripada nggak mandi. Kayak mandi tuh wajib. Even cuci muka doang tuh nggak bisa bikin konsen. Kayak harus pure gitu. Kayak tertampar. Lanjut nih ke pakaian saat kuliah. Kalian tim baju tidur atau tim baju rapi? 3, 2, 1. Rapi plus sarung ya kalau Abi. Jadi agak setengah-setengah. Kalau aku sih baju tidurnya nggak sih, pasti kayak lebih Kan kamu nyaman gitu. mandi loh. Maksudnya baju kayak baju rumah gitu, kayak yang kaosan. Ya nggak sih kayak alasannya sih lebih nyaman mobilitasnya ya, kayak nggak kan biar agak berbobot alasannya tuh, kayak lebih nyaman ngapa-ngapain gitu kan. Kalau tadi siapa yang bajunya baju rapi? Satria? Maksudnya nggak mandi tapi baju rapi itu berarti langsung ganti baju rapi gitu? Jadi gini, jadi kalau di FKUB itu harus misalnya on cam kan ya ini ya. Ini kondisinya on cam, itu harus pakai baju ada kayak standar pakaian mahasiswa FK-nya gitu loh. Jadi harus pakai hem aja udah nggak apa-apa. Pakai kemeja pokoknya. Kemeja udah selesai gini, ya udah nggak apa-apa. Bawahnya terserah apa nggak masalah. Tapi kan bajunya rapi, celananya enggak, celana rumah tetap kayak gitu. Benar-benar. Kalau di UNER juga agak tergantung dosen ya kalau kita. Kayak ada dosen yang emang ya gitulah. Nah, Ada yang pernah udah diminta sih. berdiri loh, Sof. Oh iya, bener banget. Jadi di UNER nggak bisa kayak rapi plus sarung tadi ya. Kayak Iya, nggak bisa sepenuhnya kayak gitu ya. Karena ada dosen yang benar. kayak tiba-tiba nyuruh berdiri nunjukin bawahannya. Ternyata cuman agak takut sih ya aku, tapi untung itu semester 1 ya, Abi. Kayak semester 2 ini oke. Nah, udah selesai nih kita gamenya, singkat aja emang. Dan ini karena udah lama banget sih kayaknya untuk durasi ya. Jadi mungkin, eee, makasih banget kita dari tim Lingua Talks juga mau bilang makasih banget buat Kak Dianti, Kak Satria, Kak Abi, dan Kak Isyah yang mau ngeluangin waktu liburannya buat sharing-sharing sama main game bareng sama Talks. Mungkin, sebelum podcast ini diakhiri, masing-masing ada pesan nggak untuk para mahasiswa online ataupun yang udah keterima dan lagi nunggu masa liburannya berakhir ini? Mungkin siapapun yang mau duluan terserah. I guess I'll go first. Bagi teman-teman yang mahasiswa online, yang nanya-nanya, Kak harus nyiapin apa sih sekarang ini pas liburan? Aku bisa jawabnya adalah, nikmati masa liburanmu sebelum hilang. Nanti ketika sudah masuk kuliah. Gitu. Terima kasih. Singkat padat jelas ya, nikmati aja liburannya. Karena kalau udah masuk tuh, udah nggak ada yang spoiler ya agak ya. Kalau dari Abi deh. Abi gimana? Sebenarnya hampir mirip ya sama yang dibilang sama Kak Isya tadi. Jadi mumpung nih masih ada waktu buat mungkin ngobrol sama keluarga, waktu buat santai bareng keluarga gitu kan, waktu buat menjalankan hobi gitu. Ya udah, waktu liburan ini kita manfaatin aja buat
santai gitu. Tapi kalau misalnya ada yang tanya, Kak, perlu nyicil nggak sih buat materi-materi gitu? Nah, aku jawabnya sih, ya monggo-monggo aja gitu. Silahkan kalau misalkan teman-teman mau gitu, mungkin bisa sih kayak buka-buka gitu ya, biar at least tahu lah kira-kira nanti kita belajar apa aja waktu kuliah gitu. Mulai dibiasain buat paparan materi yang nantinya akan enak kok pokoknya. Kalau Satria gimana kalau Kak Satria? Untuk para maba ya ini lebih tepatnya ya, untuk para maba yang ingin menyicil, bertanya-tanya, Kak materinya apa, Kak aku harus kayak gimana, Kak beli buku apa, saya katakan tidak, Anda nikmati saja seperti kayak katanya Kak Isya, udah nikmatin aja, kalian mau nonton, tidur molor, tidak begadang, punya quality time dengan keluarga, itu kayak harus dinikmati. Nanti kalau udah waktunya, pasti udah waktunya kok, tenang aja. Bukan berarti kamu nyicil itu kamu jadi pinter, belum tentu juga. Kamu nggak nyicil juga kamu jadi nggak pinter juga nggak gitu loh. Jadi tenang aja, hidup ada jalannya masing-masing. Gitu. Widih, setuju. Terakhir nih dari Kak Dianti. Oke, mungkin teman-teman tadi udah ngasih yang tips ketika saat ini lagi liburan ya. Jadi aku mau kasih pesan ketika kalian sudah menjalankan kuliah, kayak kalian tuh tenang aja. It's not that bad. This online thing itu is not that bad. Terus ya kamu lebih baik kalau masa liburan ini kamu coba lihat-lihat aja deh, kayak contohnya lihat-lihat kayak Lingua Talks ini, atau kamu ke YouTube-nya Kak Isya, kayak kamu cari tahu sih vibes-nya tuh gimana, terus kamu prepare your mental, and kamu yakin aja kalau kamu pasti bisa, dan this too shall pass, this pandemic too shall pass. Semangat semuanya. Benar banget. Kalau boleh ngerangkum nih ya, ada yang berpendapat kalau liburan ini nikmati aja liburannya dulu, tapi bagi yang mau nyicil, monggo silahkan nyicil, nggak apa-apa. Dan ya enggak juga nggak apa-apa. Tapi kalau udah masuk ke kuliah nanti, udah masuk ke dunia kuliah, harus jalani ya dengan maksimal juga. Karena walaupun kondisinya kayak gini, tapi kita juga nggak bisa ngontrol ya. Kita nggak bisa kontrol kondisi. Yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri, gimana usaha kita, gimana sikap kita untuk menghadapi kondisi yang lagi berjalan saat ini. Dan aku mau nambahin pesan juga, karena lagi pandemi, tolong teman-teman juga jangan keluar-keluar kalau emang nggak perlu. Dan banyak-banyak berdoa juga di rumah, lakuin hal-hal produktif. Sekarang banyak kok, mungkin di channelnya Kak Isya atau di channelnya manapun, ada hal-hal yang bisa dilakuin selama liburan dan nggak bikin bosan. Oke, gitu aja. Terima kasih sudah bersama dengan kita di Lingua Talks edisi PPKM dengan narasumber yang keren-keren dari berbagai universitas. Stay connected and see you in the next podcast. Jangan lupa subscribe dan klik notifikasi di bawah dan follow Lingua di Spotify.